selamat sore. Sore semuanya, apa kabar semuanya? Baik. Oke, so selamat datang di At America. Welcome to At America. We are the US Embassy's American Center, Pusat Kebudayaan Amerika Serikat. First and foremost, please allow me to introduce myself. My name is Genara Jusuf, or you can call me Ara, and I will be the MC for today's very special event towards equality, building safe and inclusive spaces. Boleh tepuk tangannya? So today we will be having a movie screening of the movie titled Balik ke Jambi, and afterwards to dig deeper about our film and also about today's theme, we will also be having a discussion session with our very wonderful speakers and also moderator. Jadi teman-teman, hari ini kita akan mengadakan screening film yang berjudul Balik ke Jambi, dan untuk menggali lagi lebih dalam tentang film dan juga tema kita hari ini, kita akan mengadakan suatu sesi diskusi dengan para pembicara dan juga dengan moderator kita yang sudah bergabung dengan kita pada sore hari ini. Dan untuk mengawali acara kita hari ini, teman-teman, mari kita mendengarkan kata sambutan. To begin our event for today, let us hear an opening remarks from the USAID Foreign Service Officer and GLIFA Post Representative. Please welcome and give a biggest round of applause for Brian Chang. Thank you. Thank you, Ara. Let's come up here this way. Okay, let's just jump up. Yeah. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Selamat Pride Month untuk semuanya. Yeah. It's an honor to be here with everybody today. Let me start off by saying that diversity, equity, accessibility, and inclusion are central to Americans' values. Respect for and support to all LGBTQIA+ persons is an integral part of those values. At the embassy, part of that commitment is demonstrated through GLIFA, formerly the Gays and Lesbians in Foreign Affairs Agencies, an employee organization that strives to support all LGBTQIA+ persons at the mission. USAID, where I work, the U.S. Agency for International Development, also demonstrates that commitment outside of the embassy. So, for example, USAID has partnered with a lot of U.S. and Indonesian organizations to help trans community members to get their national IDs, to access healthcare services, and open bank accounts. We've also worked to improve HIV/AIDS services to the most vulnerable to infection and discrimination. So today we have another opportunity to demonstrate that commitment through this event towards equality, building safe and inclusive spaces. I would like to emphasize that At America is and has always been a safe space to celebrate diversity and acceptance. So, yes. And I think today we can also see how film has the power to open hearts and open minds. So Nia, Kanza, and Anggun, thank you all for your leadership, your bravery, your commitment. And Anggun, thank you for coming today to help tell your story. So thank you again. Thank you. Oke, boleh tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Brian Chang. Thank you so much Pak Brian for the very wonderful opening remarks to celebrate Pride Month this month. And selanjutnya teman-teman, kita akan memulai screening film Balik ke Jambi yang disutradarai oleh Anggun Pradesha dan diproduseri oleh Nia Dinata melalui Kalyana Shira Films. Tapi sebelumnya teman-teman, kami himbau untuk tidak melakukan pengambilan gambar dan juga perekaman selama film berlangsung. Alright, now everyone, ladies and gentlemen, you may sit back, relax, and please enjoy the movie Balik ke Jambi. Boleh tepuk tangan sekali lagi teman-teman untuk Balik ke Jambi. Iya, itu dia tadi film Balik ke Jambi dengan sutradara Kak Anggun Pradesha dan juga produser Nia Dinata. Boleh tepuk tangannya teman-teman buat Kak Anggun dan juga Kak Nia Dinata. Cukup menarik sekali ya teman-teman, filmnya menarik, mengharukan juga. Dan untuk lebih menggali lebih dalam lagi nih teman-teman tentang film Balik ke Jambi, sekarang kita akan melakukan sesi diskusi bersama para pembicara kita. Nah, diskusi kita pada hari ini akan dipimpin dan diarahkan oleh moderator kita. Dan moderator kita pada hari ini adalah seorang aktivis. Langsung aja kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk Kak Kanza Vina.
Oke, gimana rasanya melihat Kanzapina 7 tahun yang lalu? Dan hari ini, oke, tapi hari ini bukan tentang Kanzapina, hari ini tentang film Anggun Pradesa. Jadi mari kita panggil sutradara aktivis feminis, Anggun Pradesa. Selanjutnya, the one and the only, salah satu sister, salah satu allies yang dalam kerja-kerjanya selalu mendukung isu-isu perempuan dan isu LGBT. Siapa lagi kalau bukan produser kece kita, Technia Dinata. Mari bergabung. Oke, wah. Aku melihat film itu berasa balik ya pada saat itu, ya ampun malu sekali rasanya ya kan. Tapi ya lihatlah kami hari ini. Jadi tahu kan teman-teman, aku dan Anggun sudah bersama-sama kurang lebih berapa tahun yuk? Pasangan lesbian ya gitu. Iya. Tapi ini adalah salah satu lagi-lagi ya di bulan kebanggaan ini. By the way, Happy Pride Month teman-teman, dan tepuk tangan untuk kita semua. Rasanya senang gitu ya bersama, lagi-lagi bersama Anggun di sini, bukan untuk ngerumpi ya, tapi hari ini lebih ke kita formal ya, yuk. Ya kita coba menjadi orang benar lah hari ini ya kan, coba rasanya kayak gimana. Enggak mau jadi orang bener gak enak. Tetap jadi clear aja kita ya. Maksudnya Oke. ngobrol santai kali. Iya, oke. Nah, pasti teman-teman semuanya disclaimer bahwa film ini adalah lanjutan dari film sebelumnya, Emak dari Jambi. Jadi bagi teman-teman yang belum nonton Emak dari Jambi, nanti silakan hubungi Anggun atau Tete untuk bikin screening-screening di komunitasnya. Terus habis itu biar bisa relate juga dengan film ini. Jadi pertanyaan pertama nih untuk Ayu, Anggun. Anggun aja yang pakai Ayu, ntar ketahuan banget Jambinya ya. Oke, untuk Anggun sendiri, pertama ya, apa sih yang bikin kemudian Anggun kemudian berpikir untuk kayaknya seru nih kalau dibikin lanjutan dari film yang pertama, dan kemudian apa sebenarnya ide yang ingin disampaikan dari film ini? Ya, jadi pertama aku kasih konteks tambahan, film ini tuh dibuat di 2016, lama sekali sebetulnya. 1 tahun berselang setelah film Emak dari Jambi. Jadi film Emak dari Jambi itu bercerita tentang proses penerimaan ibuku yang mencari aku datang ke Jakarta, dan di Jakarta tuh terjadi dinamika hingga penerimaan. Nah dari situ ibuku membawa informasi ke bapakku, belum berani pulang karena memang aku, ya itu kesalahan mungkin zaman dulu ya, karena kita tuh takut membuat ruang-ruang dialog. Sebelum berdialog langsung kabur aja gitu, berasumsi aja lalu pergi. Tapi ternyata di film ternyata bapakku nggak sebegitunya banget gitu ya. Tapi mungkin nggak sebegitunya banget setelah sudah ada agent-agent nih, maksudnya tim suksesnya mamaku. Nyokap gue, lalu kemudian tim-tim yang sudah waktu syuting Emak dari Jambi kan semuanya pada datang, aku sendiri yang nggak datang, aku directnya dari Jakarta. Jadi film ini dibuat 2016, 1 tahun kemudian. Bayangkan dong baru soft launching tahun ini ya Teh ya, di 2024. Itu terjadi karena apa? Karena kita kesulitan banget mendapatkan dana. Di 2015 semua orang kayak yang mabok moral gitu, ketakutan, terus kita kayak yang banyak diblokir lah gitu mendapat pendanaan. Itu realita ya gitu, karena orang berpikir nggak boleh ngedanain apapun itu berkenaan dengan LGBT gitu ya kan. Jadi LGBT gitu. Jadi ya hari ini seneng banget soft launching, mudah-mudahan nanti akan ada launching yang lebih besar lagi ya. Ibu Kalyana Sira Films, dengan yang lebih gimana lagi gitu. Ya akhirnya launching hari ini. Dan kenapa film ini menjadi aku berpikir penting untuk dilanjutkan, karena melihat animo dari teman-teman di Emak dari Jambi. Sebetulnya Emak dari Jambi itu tuh justru baru beberapa tahun belakangan itu benar-benar menjamah maksimal teman-teman komunitas screening. Ya, awal-awalnya kita tuh kayak yang agak-agak eksklusif di festival, di komunitas underground kayak gitu. Dan di satu sisi produksi 2015, kemudian sekarang sudah 9 tahun yang kemudian 2024, tapi film Emak dari Jambi, film tentang penerimaan keluarga transgender perempuan itu masih aktif banget diminta di yayasan-yayasan, organisasi, kampus dan lain sebagai festival-festival. Di satu sisi kita tentu saja sama Tehnya seneng ya Teh ya, karena film kita tuh ternyata bermanfaat, masuk museum nasional juga kan. Tapi di sisi lain, wah jangan-jangan kita kekurangan representasi nih gitu loh. Kok kita lagi gitu loh. Terus ditelisik lagi, kenapa bisa seperti itu? Ya pasti mau nggak mau balik lagi ke masalah represi, masalah pengekangan, masalah akhirnya kita diblokir.
Ya Allah Tuhan, boro-boro ya Allah Tuhan lagi. Boro-boro kita mau kursus jadi mau belajar jadi sutradara. Masuk kampus aja dilarang kan. Kalau ngomongin masalah LGBT masuk kampus dilarang untuk belajar ya susah. Terus kalau ngomongin konteks LGBT lagi, mungkin aku nggak maksud membandingkan ya, mungkin teman-teman lesbian dan gay kan karena selama dia nggak ngomong bungkem, mungkin bisa jadi nggak tahu identitasnya. Tapi kalau kita war-weror ya Allah, gue lihat lo dari jauh aja menara mana gitu dia, dari Menara Saida udah tahu kan. Kayak gue aja jalan jalan melintas di seberang jalan, mungkin tukang-tukang segala macam udah tahu ya hawa-hawanya. Orang buta mungkin udah tahu kali loh, saking visible-nya kita. Jadi kayaknya tuh aku ngerasa kelompok kita tuh paling terdampak aja gitu loh. Oke. Lalu kemudian balik lagi ke konteks filmnya, lalu kemudian tadinya nggak direncanain banget ya, karena kebetulan ada acara tertentu di Jambi juga, lalu kemudian sekalian dan mendadak banget, waktu itu nggak ada dana. Kalian Asira memang dari uang pribadinya mereka juga, baru setelah masuk pasca produksi. Aku kebetulan lagi kerja di organisasi dan waktu itu memulai masuk pandemi. Di organisasi kan pandemi banyak serapan-serapan yang nggak terserap. Waktu itu dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia ada Nora Evriani di sini. Jadi kesempetan kan ya, waktu itu kerja di keuangan juga. Kayaknya seru deh serapan-serapan dananya lari ke sini gitu loh. Oke, nanti kita terusin lagi ya. Ember. Terima kasih Anggun, itu dari sekilas tentang ini. Tapi kan film ini kan tidak akan tayang hari ini kalau tanpa dukungan dari seorang produser kita yang kece. Nah, sekarang aku mau tanya, tepuk tangan juga untuk Teteh. Aku mau tanya nih Teh, gimana seorang Nia Dinata dari dulu gitu ya. Aku tahu film-film Teteh gitu ya, yang pertama sekali ngeliat karakter superhero Chong itu ada di Madam X ya. Terus juga ada juga banyak film-film Teteh dan akhirnya film Mak dari Jambi. Dan sekarang Teteh tetap konsisten untuk bikin mendukung film Arisan, enggak maksudnya film yang kali ini gitu ya, yang dokumenter Balik ke Jambi. Apa sih Teh yang bikin Teteh yakin sebenarnya sebagai seorang seorang sekutu gitu ya untuk terus mendukung perjuangannya teman-teman melalui melalui channel-channel atau ruang-ruang yang Teteh punya? Terima kasih Vina, Happy Pride Month semua. Terus terang tunggu dulu nih, aku tuh kagum loh melihat perkembangan Vina. Kita juga kenal udah lama ya. Ini my first time dia menjadi moderator yang sangat-sangat eloquent gitu. I'm so proud of her. Jadi semua berkembang. Kita pertama kali kenalan mungkin 2013-2014 ya. Waktu awal-awal workshop film yang diadakan oleh kantorku, kita semua selalu ingin membagi ilmu how to express yourself through films. Dan itu kan workshop, pelatihan, itu yang selalu aku rasa penting untuk perempuan, untuk LGBT karena kita minoritas kan. Kalau di mainstream kampus, film school, aduh perempuan aja dibully apalagi war ya kan. Perempuan is always bullied di dalam film kampus. Aku mau menawarkan studi gender, please you have to have a curriculum about gender in film school. Segala macam diketawain. Even from the dean, dari kaprodinya udah diketawain aku kan. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman trans mau masuk sekolah film kan susah. Susah dan iya mahal. Kan? Dan mahal. Economically and also dari penampilan pasti akan mengalami bullying. Perempuan dan minoritas. Jadi aku pikir kita mulai dengan workshop untuk spread the knowledge gitu kan. Yang sebenarnya bisa informal asal serius dan konsisten. Nah itu kan kita mulai kenalannya di situ. So aku juga melihat perkembangan kalian yang terus berkembang, maju bahwa LGBT ataupun trans itu tidak hanya di dalam kotak-kotak pekerjaan tertentu, ya kan? Itu bisa berkembang dan bisa meluas. Kalau kita tidak bikin film-film lagi dan tidak produktif, nanti juga mandek, ya kan? Perkembangannya gitu. Jadi waktu itu juga kita nekat-nekatan si Anggun pertama kali dapat surat panggilan dari hakim kan, kantor pengadilan, inget nggak?
Terus aku bilang gini, gila bawa kamera. Akhirnya kan kita mengatur supaya Mikey, Peget, pokoknya kru-kru allies cowok-cowok ini cisgender men ya. Tapi ya hatinya cong gitu kan, mereka langsung yang oke. Hati cong tuh hati gimana cong. sih? Maksudnya iya kan, tahu kan? Maksudnya they've been with us through thick and thin, dari workshop, everywhere lah they've been with us, and mereka juga merasa bahwa iya ini this is our family, even you guys and everyone else yang selalu ada di our community itu akhirnya oke, let's go ke pengadilan. Mereka bawa kamera, bawa lampu, nggak boleh masuk ya kan. Itu kan dilarang masuk kan, akhirnya cuma foto-foto tapi ngambil dari luar. Tapi aku bilang nggak apa-apa, karena the real soul of documentary is just to go ahead and shoot. Kalau aku ya, apalagi in this situation, go ahead and shoot. Nanti kita ngedit pelan-pelan, let's just see how it goes. 8 years, udah berlalu 8 tahun, tapi kita masih bisa terus menyelesaikannya kan gitu. Dan sekarang aku bangga sekali karena Anggun juga udah bisa menjadi pendamping bagi trans yang mau ganti nama kan, karena dia udah berpengalaman gitu. Jadi aku juga melihat bahwa ada profesi baru yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Anggun gitu, sebagai pendamping, sebagai fasilitator kalau pada mau ganti nama. Kan enak ya kalau ditemenin orang yang udah pernah melakukannya gitu. Seperti itu sih, jadi emang gak boleh stop, karena kalau nggak ada representation di Indonesian cinema kalau misalnya kita stop gitu. Memberikan ruang kepada teman-teman yang sulit gitu ya untuk terus berkarya, dan jangan lupa juga untuk didampingi. Dan tadi teman-teman juga salah satu yang menjadi kendala adalah pendanaan gitu ya. Mungkin aja dari kedutaan Ini Amerika soundnya atau belum teman-teman final yang lain mix juga ya, bisa membantu program-program. we still haven't got the funding untuk final mix the sound Jadi gitu. selalu ada kendala soal itu, dan itu tadi adalah ide besar dari filmnya gitu ya, dari dukungan Teteh juga, dan dari Anggun sih sebenarnya kan kita tahu Anggun kerja-kerjanya, kita kerja lama juga. Seberapa yakin sih Anggun terhadap media film gitu ya ketika melakukan advokasi terkait dengan situasi kelompok LGBTIQ di Indonesia, sementara kita tahu sekarang isu kita dihadapkan sama undang-undang penyiaran gitu ya, yang sebenarnya lagi RUU penyiaran yang semakin mengancam kayak gitu ya. Sebelumnya kita udah ada surat edaran Komisi Penyiaran Indonesia soal LGBTIQ yang itu juga tidak jelas gitu ya, dan menghambat ruang-ruang hidup kita, dan sekarang kita dihadapkan pada rencana adanya rancangan undang-undang penyiaran, dan orang yang ada sebagai trans gitu ya dan membuat film sebagai media advokasi, tentu ini dua hal yang semakin menantang kayak gitu. Tapi gimana menurut Anggun sendiri, seberapa yakin kamu untuk terus menggunakan film sebagai media advokasi, dan apa yang menjadi keyakinanmu bahwa film ini akan membawa dampak besar kepada teman-teman komunitas di luar sana? Jadi apapun itu yang bisa membuat orang tersentuh hatinya, lalu kemudian berangkat dari cerita yang relate terhadap orang yang menonton, apalagi isu orang tua ini kan sangat isu parenting itu kan sangat Indonesia sekali ya. Aku tumbuh keyakinan besar di situ, Vina. Cuma memang berbicara tentang penjagalan ya namanya, bagian dari RUU penyiaran tadi ya gitu ya. Jadi aku kasih tambahin, mungkin beberapa teman belum tahu. Jadi itu di dalam satu apa sih bahasanya yang bahwa tidak boleh bekerja sama dengan LGBT ya, trans ya. Ada pasalnya yang menyatakan bahwa tidak boleh memakai model LGBT, tidak boleh bekerja sama dengan LGBT, tidak boleh segala macam. Terus aku pikir, terus kita kerjanya apa dong nanti ya? Kalau gitu kita jadi pembunuh bayaran aja kali kita. Rumpi, gak bercanda. Ninja. Iya, jadi makanya ninja. tolong dong Indonesia biar kita ada pekerjaan gitu loh, kasihan banget tuh. Ini di sektor yang benar-benar media loh ya. Jauh sebelumnya tuh kalau kita masuk ke dalam ranah-ranah kabupaten Aceh dan segala macamnya kan bahkan buka salon pun nggak boleh ya, gitu ya. Jadi kalau ditanya tentang keyakinan dariku secara personal, aku yakin banget film ini tuh adalah platform advokasi yang efisien gitu loh, karena orang tinggal nonton terus ngerasain terus menggunakan hatinya, lalu kemudian mungkin bisa simpati dan empati seperti itu. Tapi memang kalau untuk
untuk berbicara tentang representasi nanti apakah nanti gimana ke depannya representasi teman-teman trans yang mungkin aduh jangan Anggun aja dong yang film director gitu loh. Pengennya kan banyak teman-teman transpuan yang lain gitu ya. Atau transmen, kita punya AB, di sini ada Vanessa di situ dan jadi memang ngomongin masalah ruang memang sepertinya saat ini ruangnya harus direbut. Cuma masalahnya tuh adalah Vin, nggak semua teman-teman LGBT dan trans terutama itu tuh punya kapasibilitas untuk apa sih mampu merebut itu. Jadi makanya sangat butuh allies apa sih itunya allies sekutu seperti salah satunya Nia Dinata atau mungkin teman-teman di sini gitu loh yang mau dengan kesadaran dan dengan apa ya keikhlasan hati itu untuk memberikan ruang itu gitu loh. Contoh kalau di dalam media perfilman ketika sebetulnya mungkin sama dengan isu Teteh sebagai seorang cis perempuan gitu loh. Nggak masalah kalau ada sutradara lain yang membuat film tentang perempuan, nggak masalah. Membuat film ini selalu jadi pertanyaan kadang-kadang. Orang lain bikin film tentang trans perempuan juga nggak apa-apa gitu. Tapi jangan bias ya, yang bagus ya. Untuk mendapat film yang nggak bias dan bagus itu apa? Ajak kita kerjasama gitu, jangan males gitu. Risetnya dalam, jangan yang tiba-tiba dia lagi ngeriset teman-teman yang cuma 1-2 orang doang lalu kemudian narik kesimpulan oh begini nih kehidupan trans menjadi sok tahu gitu akhirnya ceritanya bias malah nambah stigma terhadap diri kita sendiri apalagi representasi berbicara tentang representasi panggungku kan tidak besar ya Vin panggung kan ala panggung kecil-kecilan gitu Panggung minoritas. panggung minoritas Adanya di Bandung. panggung kecil-kecilan ini aja udah untung banyak banget yang datang berapa ratus sebelumnya tepuk kan tangan kalau lagi screening dong untuk- thank you ya udah datang gitu loh karena sebelumnya dari awal-awal itu kan pas merintis kadang yang datang screening 15 orang 30 orang tapi itu kan nggak masalah ya kita dari 15 itu kan nanti akan menularkan banyak perspektif-perspektif baru dan lain sebagainya makanya aku tuh mendorong banget representasi teman-teman trans tuh punya perspektif yang oke lah gitu jadi cuma sayangnya kadang-kadang faktanya gitu yang punya panggung besar kemudian menjadi bad influence gitu menurut aku. Oke. Terima kasih Anggun. Pertanyaan yang sama sih sama Teteh sebenarnya kan dalam situasi kita yang sekarang ini gitu ya Teh. Dan aku bisa katakan memang semakin buruk kalau seandainya kemudian khususnya dalam dunia ini ya perfilman, seni gitu ya. Tapi kemudian juga kita kayak Teteh bilang tadi kita harus reclaim terus ruangnya. Nah menurut Teteh sendiri gitu ya, kan tadi Teteh bilang bahwa film ini salah satu media yang efisien kayak gitu kan. Tapi apa yang kemudian tetap bisa kita lakukan next seandainya suatu saat nanti kita harus berhadapan dengan pembatasan itu ya. Sebagai seorang live sebenarnya apa sih yang harus kalau dari perspektif Teteh sendiri apa yang harus dilakukan lebih nih antara live dan kelompok LGBTIQ-nya untuk berhadapan dengan konteks hambatan-hambatan yang semakin banyak ini. Ya, jadi kalau dari segi allies, nomor 1 yang harus konsisten adalah pelatihan, film workshop. Film workshops yang memang harus dibuka seluas-luasnya untuk perempuan dan LGBT. Okay. Karena kalau enggak pasti itu akan langsung terserobot oleh karena kita patriarki yang biasanya lihat oh ada ini ayo kita daftar cepetan daftar atau kita juga harus sering-sering mengajak rekan-rekan mungkin yang ada di ruangan sini yuk kalau mau bikin workshop aku bersedia loh mengajarkan Anggun udah bisa menjadi mentor karena kita nggak mungkin dari nol kita yang menggodok terus workshopnya. Kita kan bisa juga menggodok bersama supaya workshopnya sustainable dan terus ada misalnya setiap 3 bulan, setiap 6 bulan. Dan memang dibuka khusus kuotanya kita mengambil affirmative action bahwa yang daftar kita utamakan untuk perempuan dan LGBT misalnya. Kan itu kan bisa kayak gitu ya kan. Kan kalau workshop nggak dilarang dalam RUU. Belum loh. Belum. Iya. Jangan sampai menemukan celah gitu ya Mbak ya, menemukan celah. Nah kebetulan tadi pagi aku habis seminar conference dengan Let's Talk. Membahas RUU. Dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang baru kelar. Jadi aku pun udah baca tapi ya karena ada ahli hukum, ada Oma Dede dan segala macam di situ Ibu Melani Budianta, ada aku berbicara juga di situ dari sudut film, itu sangat-sangat mundur, negara kita mundur dan kalau RUU itu sampai diketok, aku rasa sih kita harus demo ya 5 hari 5 malam semua gitu loh.
Dan harusnya sebelum itu diketok sih, udah harus kita Iya, iya. gaungkan Gencar bahwa ya. ini nggak bisa ya, RUU itu menunjukkan ketakutan dari penguasa. Penguasa kenapa mesti takut kalau mereka benar? Penguasa kenapa mesti takut kalau memang bisa mendapatkan powernya, suaranya dengan keadilan. Takut karena ada sesuatu dong pasti gitu loh. Jadi nggak perlu takut lah sama kita-kita, cuman pers, media, film. Kita kan bukan hantu ya, nggak harus ditakuti. Tapi itu adalah kesannya memang Parno, itu undang-undang Parno yang sangat-sangat akan mundur sekali, akan mundur. Hancur Indonesia kalau itu sampai terjadi gitu ya. Karena bukan hanya LGBT, tetapi juga minoritas lainnya dan juga teman-teman pers nggak boleh melakukan investigasi. Liputan investigasi itu tidak boleh ada lagi kalau RUU itu sampai disahkan. Loh, gimana ya investigasi kalau pers nggak investigasi? Di mana keadilan gitu loh? Di mana hak rakyat seperti kita gitu kan. Jadi ini hancur menurut aku, tapi ya udah kita harus terus menjaga supaya RUU itu tidak disahkan, supaya draft itu tidak menjadi RUU. By the way itu baru draft, baru mau diajukan menjadi RUU gitu. Lalu kita harus gunakan ruang-ruang seperti workshop pelatihan yang memang sebenarnya tidak dilarang karena fungsinya adalah edukasi kan. Kita edukasi adalah hak semua manusia. Jadi itu dulu yang kita pakai supaya representasi itu tetap tumbuh. Filmmaker yang lain yang lebih muda dari Anggun, yang perempuan, LGBTQ++, itu semua semakin kaya merepresentasikan cerita-ceritanya. Gitu. Oke, terima kasih Teteh. Tepuk tangan dong untuk Teteh dan Anggun. Ya, jadi teman-teman tadi seperti yang sudah Anggun sampaikan bahwa film ini sebenarnya adalah salah satu media untuk menyampaikan bagaimana sih struggle gitu ya teman-teman trans dan kelompok LGBTIQ secara umum gitu ya terhadap diri mereka sendiri dan keluarga kayak gitu. Dan sebenarnya keluarga adalah salah satu aktor gitu ya seharusnya mendukung gitu ya teman-teman ini. Tapi seperti yang kita lihat bahwa rekonsiliasi pada keluarga itu bukan sesuatu yang gampang dan nggak banyak juga orang-orang yang berani seperti Anggun, dan harapannya melalui film ini juga ya nanti ya dengan banyak yang nonton semakin banyaklah ruang-ruang untuk minimal untuk saling bertanya gitu ya, membuka diri terhadap apa namanya situasi diri masing-masing khususnya individu LGBTIQ dan juga keluarganya itu sendiri. Dan tadi ada aku di film itu, ada Anggun Pradesa dan ada juga Echa Ode. Tepuk tangan dong untuk Echa Ode. Ya, berdiri dong Echa. Berdiri dong. ampun. Kameranya dong. Nah, ini salah satu. tim advokasi dari Arus Pelangi, ada Kak Nono juga di sini. Iya, dan ya makasih dan apa namanya senang ya akhirnya ya berapa? Ini 10 tahun yang lalu ya filmnya ya? 8. 8 tahun yang lalu, Bo, Ya ampun, 2016 kecil kan. banget. Mm-mm. Oke, kita Kayaknya sama aku aku butuh kita botok sudahi deh. dulu ya obrolan ini. Aku membuka kesempatan untuk pertanyaan dari teman-teman ya. Round pertama ini 3 penanya dulu. 1, 2, ada lagi? 3. Oke, 3 di atas sana. Terima kasih. Oke, 1, 2, 3. Nanti Pemi session kedua ya. Ada mic? Oke. Maaf ya nggak kelihatan. Nanti round kedua. Oke. Silakan. Nama, dari mana, dan pertanyaan untuk siapa? Selamat Ada. selamat sore Sore. untuk Tehnia, Kak Anggun dan Kak Vina. Saya Greg dari Setiabudi Jaksel. Pertama selamat atas soft launchingnya film Balik Jambi ini. Terima kasih. Pertanyaannya ada beberapa sih, boleh mengajukan sekitar 3-4 pertanyaan. Banyak kali. Ya, nanti kasih yang lain ya. Kita coba Aku 2 yakin dulu pertanyaan ya. itu bisa dipadatkan, Oke. ya kan? 4 Bisa pertanyaan merais aja ya dipadatkan. pertanyaannya. Pertama untuk Kak Anggun dulu. Ini tadi kan ada screening di Jambi. Itu waktu screening di Jambi itu di segmen apa yang di screeningkan? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah dalam produksi film dokumenter ini ada skrip atau spontanitas? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, lalu apakah selama produksi ini film dokumenter melibatkan pihak-pihak yang mungkin katakanlah minoritas juga yang berasal dari Jambi gitu. Lalu pertanyaan berikutnya,
Oke, thank you. Oke, terima kasih. Kita tahan dulu kali ya, kita tampung. Tadi banyak ngomongin soal teknis ya, apakah ada teks, bla bla segala macam. Nanti diingat-ingat ya Nanti gue pertanyaan. keburu lupa. Oh, Gili. keburu lupa. Mending Oke. jawab Mau satu jawab aja. dulu. Jawab langsung, oke oke. Brainstorm, oke. Otak gue kan banyak banget pikiran. Oke ya udah. Ini aja gue udah lupa. Satu pertanyaan, satu jawaban ya. Oke. Yang Oke, pertama gitu. silakan Anggun Oke. kalau mau langsung direspon. Screening di Jambi itu di salah satu kampus, kadang kebetulan seperti yang aku bilang tadi, seringkali film pertamaku Mak dari Jambi itu tuh jadi bahan diskusi masalah gender biasa di kampus-kampus. Nah, diputar waktu itu di kampus ilmu sosial dan politik kalau nggak salah di kampus Nurdin Hamzah di Jambi. Itu film yang pertamanya, lalu kemudian ya berdiskusi biasa. Tapi seru di situ karena kan kalau di Jakarta biasanya kan orang kan kayak yang support-support aja gitu ya. Kalau di Jambi tuh ada yang kayak yang mempertanyakan hal-hal yang negatif, segala macam itu menurut aku sesuatu hal yang seru dong ya. Jadi mereka berani menyampaikan itu dan aku bisa menjawab. Mana tahu nanti ada titik temu antara perbedaan perspektif itu gitu. Lalu kemudian di Cuco. Kalau syuting sebetulnya pertanyaan ini banyak banget yang tanya kayak gitu. Mungkin karena dia ngobrolnya kayak ala-ala sinetron kali ya. Mungkin karena ada aku juga di situ jadi jago ngemancing-mancing tapi itu beneran sama sekali nggak ada skrip. Waktu Mak dari Jambi malahan syuting kita tuh sampai footage itu sampai 60 jam ya Teh, 60 jam tapi yang dipilih jadi 30 menit aja jadi pilih-pilihin banget gitu. Karena emak itu emang seneng ngoceh, ya kan? Dan emak itu yang keluar nggak pernah bisa kita tebak gitu apa yang akan keluar dari mulut emak gitu. Itu adalah sesuatu aset luar biasa ya. Punya karakter seperti emak sih kalau untuk film. Kalau untuk film dokumenter kalau karakter kita diem aja kayak bapak semua ya nggak jadi ya. Kayak bapaknya Anggun diem. Kan itu emak ya. Emak is like ayolah jangan pokoknya emak ngoceh terus emak. Juara. Kalau terakhir tadi yang melibatkan komunitas atau tidak, karena kebetulan syutingnya tidak di Jambi dan di Jakarta, tapi memang ada teman-teman komunitas lain kayak dari kelompok LGBT lain yang ikut dalam ini ya, dalam mensukseskan film-film kami gitu. Pasti selalu ada karena di Karya Nasira film sendiri tuh beragam banget, di sana campur-campur. Katanya itu gudangnya ya? Apa sih gila? Aduh nanti tiba-tiba kantorku didatangi nggak apa-apa. Dirumpi ya. Apalagi zaman sekarang zaman serang. Sudah terjawab ya? Oke, terima kasih. Kita lanjut ke penanya yang kedua tadi. Silakan langsung aja. Ya, terima kasih. Nama saya Puri dan terima kasih sudah berbagi dan menampilkan filmnya. Pertanyaan pertama saya, apakah emak dan bapak emak dan bapak sudah menonton dan bagaimana respon atau reaksi mereka juga keluarga dekat atau tetangga yang tadi ada gurunya atau ikut nonton apa enggak atau tetangga-tetangga atau teman-teman kecil. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah kita sudah terima kasih sekali boleh nonton. Yang saya tanyakan adalah apa yang kita atau kami sebagai penonton dan publik bisa ikut membantu dalam building safe and inclusive spaces. Jadi membangun ruang yang aman dan inklusif untuk LGBTQ di Indonesia. Itu apa yang bisa kita kontribusi? Mau nanya. Makasih. Aku langsung jawab ya. Langsung mau dijawab Banget, lagi? pertanyaan langsung. Iya langsung Oke, aja ya udah. gitu. Silakan. Mak sama bapak udah pasti udah nonton, udah mau muntah kayak sama kayak gue. Karena udah terlalu dekat Tapi banget Pak sama Guru itu. belum. Tapi kalau Pak Guru, iya kan satu-satu dulu Nek. Kalau Pak Guru belum, jadi rencananya ini tuh film Balik ke Jambi itu tuh kami tuh sudah bikinkan distribusi impactnya bersama Indox. Mungkin ada teman-teman Indox di sini, iya dari Indox, Yayasan Dokumenter gitu, dibuatkan semacam kayak bukan, jadi namanya Rumah Dialog. Jadi memahami bahwa film pertamaku aku merasa masih agak berjarak dengan teman-teman baru beberapa tahun kemudian beredar di komunitas. Aku pengen film Balik ke Jambi ini justru sebelum launching itu ke komunitas dulu. Dimulai dari komunitas di luar Pulau Jawa, kabupaten kecil-kecil karena kita tahu ya segala apapun itu workshop peningkatan kapasitas itu sangat Jakarta sentris di Pulau Jawa aja pusatnya Jawa sentris bukan Jakarta sentris aja. Jadi butuh banget di kabupaten-kabupaten. Kami bikinkan di luar Jawa, kami bikinkan namanya formatnya Rumah Dialog yang mana nanti di sana ada fasilitator, lalu kemudian ada screening film dengan 7 orang transpuan dan 7 keluarganya aja, lalu kemudian berdiskusi, piknik bareng, hal-hal kayak gitu.
Tapi memang sampai sekarang lagi-lagi kita belum bisa jalan karena terkendala dana. Udah pitching sana, pitching sini, nasional, internasional, tapi memang belum maksimal. Tapi tetap jalan. Sudah melakukan pertama kali itu di Tasikmalaya, dibantu oleh sahabat saya ada di sini beliau, Andi Pangeran dan Aditya Setiawan. Mana Adit? Nggak ada ya. Thank you. Lalu kemudian di Kuningan, nanti di daerah sekitaran Jawa Barat gitu. Tapi memang kadang-kadang sangat menyentuh hati karena tiba-tiba tidak ada pendanaan tapi berjalan organik gitu ya, dan teman-teman antusias menonton karena membuka ruang mereka untuk berdialog. Karena jangankan teman-teman trans lah ya, teman-teman yang non trans lah gitu, kadang-kadang kan suka nggak ngomongan sama orang tua, sungkan segala macam dan media film ini menjadi pemantik gitu ya. Ketika nonton orang tuanya ngobrol sampai akhirnya curhat, filmnya 25 menit curhatnya berjam-jam, Bo. Tapi itu kan bagus gitu ya. Lalu pertanyaan kedua apa tadi ya Teh? Apa yang bisa dilakukan dilakukan. oleh Oke. allies ini? Mungkin balik dari yang tadi sudah aku bilang, kalau versi aku apa yang bisa dilakukan untuk membangun ruang aman dan nyaman buat teman-teman trans gitu. Sanggar Suara sama Arus Pelangnya ada panduannya nggak, Vin? Belum ya. How to be a good allies namanya gitu ya. Itu kayaknya Ya, ada tapi ya. mungkin khusus Tapi buat kalau film ini. Iya, kalau untuk film ini ya, konteks film ini atau umum? Karena tadi kan pertanyaan tentang membangun tentang aman dan nyaman buat LGBT itu luas banget tuh, dan bisa jadi sangat personal gitu ya. Tapi karena nanya ke aku, mungkin aku jawabnya personal ya, tidak mewakili LGBT lainnya karena kelompok gay beda, lesbian beda, segala macam beda. Kita memang dalam satu payung. Kalau aku sih balik lagi, tidak semua orang mampu punya keberanian dan segila Anggun gitu loh merebut ruang itu gitu ya. Tapi sebagai teman-teman yang mau jadi live, ayo dong berikan ruang itu, sering-sering diajak. Terus kadang-kadang jangan kapok sekali dua kali mereka tolak, nggak mau, karena mereka hidupnya penuh dengan trauma dan ketakutan ya, sehingga untuk kadang-kadang tuh ada temen yang dia tuh kayak yang ketakutan gabung di luar kelompok trans karena takut dibully, takut apa segala macam. Makanya butuh banget kalau memang mau jadi allies yang baik, butuh banget saya memberikan ruang, mengajak mereka tuh secara berkala gitu. Jadi biar kapasitasnya meningkat. Kalau untuk film ini, konteks film ini, ya teman-teman bisa gitu minta screening ke tim distribusinya kami ya, untuk nonton bareng-bareng teman-teman di kantor, teman-teman komunitas, untuk jadi bahan diskusi gitu loh. Dan ini juga membantu kan untuk membuat orang perspektifnya terbuka terhadap representasi transgender ini. Kadang-kadang kalau ngomongin tentang trans, orang di luar sana tuh banyaknya tuh kadang-kadang suka takut loh, takut kita tersinggung kalau nanya, takut ini takut itu, terus banyak kesalahpahaman yang menurut aku tuh sesimpel kayaknya ntar gue nular lagi gitu-gitu loh. Sesimpel itu mereka nggak ngerti. Aku rasa dengan menjadikan film ini sebagai pemantik dan berdiskusi dengan kelompok teman-teman, itu udah semacam memberikan ruang aman dan nyaman seperti yang dilakukan Ed Amerika hari ini. Tepuk tangan dong loh untuk Ed Amerika. Terima kasih banget dikala. Jadi sekarang itu tuh sasaran kita tuh adalah learning culture, difasilitasi untuk bikin hari screening, ini, mungkin kelanjutan screening, nggak perlu di ruangan yang canggih-canggih, tapi yang penting aman. Misalnya, wah di kantorku nih kantor kreatif punya ruangan kecil, kita mau undang dong Mbak Anggun, dengan mungkin supaya pegawai-pegawai kantor bisa berpikiran terbuka dan lebih saling menghargai. Misalnya sekecil itu pun itu memungkinkan kalau misalnya memang mau bikin screening kecil. Memang cita-cita kita tuh agak berat dan besar ya. Pengennya di luar Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, karena kita udah berkecimpung di dunia ini udah lama, dan memang benar Jakarta sentris dan Jawa sentris. Tetapi kan juga biaya untuk bawa film, bawa kita, bikin IO-nya, fasilitatornya di luar kota itu kan sebenarnya ada biaya, transportasi, akomodasi, segala macam. Jadi ya nggak kekumpul-kumpul uangnya, sampai sekarang belum terjadi di luar Jawa. Tapi ketika ada ally-ally dari Tasikmalaya, kemarin juga dekat Kuningan kan, Cirebon Kuningan, yang memang mau mengundang, ya kita tetap datang gitu. Seperti itu sih. Terima kasih. Makasih. Selanjutnya tadi kita langsung ke pertanyaan ketiga. Ya, terima kasih. Aja masih 20 menit. Ya. Terima kasih, nama saya Victor. Saya ingin menanyakan kira-kira pesan apa yang akan disampaikan dalam film ini buat masyarakat Indonesia ataupun dunia. Yang kedua, tadi kan dalam hal membuka ruang-ruang dialog.
apakah ruang dialog itu juga dibuka kepada bukan hanya like-minded people, tapi orang-orang yang juga kontra gitu. Jadi supaya seimbang. Karena kesannya tadi ke kampus nggak boleh, tapi kan kita juga harus diskusi juga dengan orang-orang yang pro dan kontra. Dalam hal juga rancangan undang-undang ini, kan semua pendapat mesti ditampung. Apakah juga kita juga perlu mengundang misalnya negara-negara yang peradabannya maju tapi juga pro dengan isu-isu ini, atau juga kita mengundang misalnya negara Rusia, atau kita juga datang ke pusat kebudayaan Rusia untuk menampilkan isu-isu seperti ini. Kira-kira bagaimana pendapatnya? Terima kasih. Oke, Rusia gandengan tangan laki sama laki dikapruk ya. Masa harus kita undang? Oke, disclaimer. Terima kasih pertanyaannya. Anggun Pradesa, waktu Anda 60 detik dari sekarang. Ya Allah, miss sekali Enggak, aku jawab yang poin nomor 1, poin nomor 2 dirimu ya. Biar kita bisa berbagi selalu. Jadi kalau pesan film ini tentu tentang penerimaan ya. Jadi untuk aku sebagai seorang transpuan, aku rasa penerimaan itu menjadi hal yang sangat penting karena ketika diterima, apalagi diterima keluarga, aku jadi kayak ngerasa aku jadi nggak stres, aku jalani hidup jadi kayak punya power tambahan gitu loh. Lalu kemudian fokusku ya untuk menaklukkan dunia lagi gitu loh. Karena dunia internalku sudah selesai. Jadi aku berjuang ke eksternal gitu. Begitu juga untuk teman-teman transpuan yang lain kurasa akan sama seperti itu. Jadi bagaimana kalau diterima orang tua, mereka pasti akan tenang, mereka akan bahagia sama kayak teman-teman yang lain seperti itu. Sesimpel itu sih. Jadi bagaimana untuk teman-teman transnya, bagaimana punya keberanian untuk bisa membuka ruang dialog dengan orang tuanya. Meskipun lagi-lagi seperti yang dikatakan oleh Vina, kita juga harus cerdik-cerdik ya. Kayak aku juga balik ke Jambi, aku bawa teman-temanku yang kita sama-sama badannya besar-besar bisa melawan kalau bapakku bawa parung. Ya memang kan, maksud kalau bapak gue bawa parang kita bisa melawan gitu loh. Itu sebetulnya Ember, itu kan sebetulnya bukan hanya sekedar ketawa-ketawaan, tapi itu bagian dari strateginya aku gitu loh, membawa teman-temanku. Ember, kita kabur, kita kan biasa ngadepin yang gitu-gitu ya kan, dan selalu selamat sampai hidup sampai sekarang, nyawa kita 9 gitu. Lalu kemudian kalau itu untuk anaknya gitu, jadi aku melihat dari pengalamanku dulu, tanpa ngomong terlalu dalam dengan orang tuaku, tanpa ada strategi apapun, lalu kemudian menyimpulkannya dan kabur gitu loh. Dan itu tuh ternyata menyakiti kedua belah pihak. Kata Vina, dia juga kan kadang-kadang masih ada rasa ya, anak gue mana ya, hilang gitu loh. Sementara kok gue jahat banget, aku kabur loh dan nggak bilang-bilang gitu. Dan itu kan bikin orang tua sedih gitu. Lalu kemudian untuk orang tuanya ya mudah-mudahan bisa menjadi bahan renungan bahwa ya ini tuh bagian dari identitas juga gitu loh. Punya anak waria tuh sebetulnya ya berat memang, tapi ya bagaimana ya, itulah hal yang harus diterima. Kalau nggak diterima ya dia kabur gimana kayak gitu. Dan mungkin juga untuk teman-teman di sini yang mungkin belum punya anak atau mungkin nanti memutuskan punya anak nggak penting ya. Tapi kalau yang memutuskan punya anak, bisa jadi loh alam semesta raya ini tuh menganugerahi kalian tuh anak-anak yang LGBT gitu loh. Jadi seenggaknya kayak mungkin masnya gitu. Jadi seenggaknya sudah siap gitu loh, sudah kenal sama teman-teman war. Iya kan kita nggak bisa milih anak kita siapa, bener nggak sih? Iya kan, gitu. Gitu. Itu sih simpel itu. Mungkin pertanyaan kedua Teteh. Ya, menyambung untuk ke pertanyaan kedua, bridging dulu bahwa sebenarnya memang kita juga ingin karena saya udah jadi orang tua ya, anak-anak yang sudah dewasa yang udah punya identitasnya masing-masing. Kita kan dalam hidup apa sih yang dicari? Kalau aku sih ya, kita mencari happiness gitu dan kualitas hidup. Kualitas hidup tuh bukan dihitung dari uang, bukan dihitung dari materi, tetapi dari bagaimana kita mempunyai hubungan yang baik, yang loving dengan anak kita dulu. Kemudian dengan adik kakak kita, siblings ya kan, seperti Anggun juga kan itu ada adik kakaknya. Lalu habis itu dengan teman-teman di pekerjaan, rekan-rekan kerja, semualah. Dan dengan semua alam semesta, makhluk hidup, environment, ibu pertiwi, bumi, pohon-pohon, dan semua makhluk. Jadi pesan itu sih sebenarnya gitu. Jadi saya juga teringat
perkataannya Bapak sih waktu kita di Impact Lab, dia bilang sekarang aku lebih lega Teh Nia gitu. Karena aku nggak cemas lagi si Anggun lagi di mana. Sekarang kita WA-an, lagi apa kau? Bapak sesek, Anggun bisa, oh kita ke dokter yuk Pak, coba cek di Jakarta yuk Pak gitu. Sampai pasang ring, bypass, bapaknya Anggun Bukan ya. bypass, oh ya bypass. Bypass, ini gimana ini anaknya ya Allah. Bypass operasi sampai sih. Anggun yang nemenin. Maksudnya jadi hubungan itu sudah menjadi harmoni gitu. Kita mencari apa dalam hidup? Kita mencari harmoni kan. Perbedaan boleh ada, tetapi kita harus bisa saling menghormati perbedaan itu. Jadi mungkin tujuannya seperti itu. Nah, ketika kita membuka ruang-ruang dialog seperti di ruangan ini, kita juga nggak apa-apa kalau ada yang beda pendapat gitu. Jadi nggak apa-apa, even di at America, we can have difference of opinions gitu. Jadi kalau di kampus nggak jadi diputar, itu bukan karena kita yang nggak mau putar, karena pihak kampusnya, aduh nggak jadi deh, karena kita masih belum berani. Ya terus kita masa mau maksa gitu kan. Jadi kita nggak bisa memaksakan. Nah kalau dengan draft undang-undang, draft RUU tentang penyiaran dan pers, itu memang PR besar ya. Tapi tadi aja di 3 jam seminar kita itu belum ada kesimpulan apapun selain kita harus menggagalkan itu sampai menjadi RUU. Ini masih draft. Jadi di DPR ini masih dikirimin nih ke setiap komisi, setiap anggota DPR. Baca, setujuin bersama yuk, nanti kita bikin RUU-nya. Nah mudah-mudahan semua anggota DPR bisa waras gitu ya untuk nggak mau, ngapain nih, gila nih draftnya gitu. Masih dalam tahap itu. Tapi apakah kita mau percaya sama anggota DPR? Kan nggak juga kalau saya sih. Jadi kita semua yang harus menemani mereka, jangan dong, jangan disetujuin dong, jangan disetujuin untuk jadi RUU gitu. Sebenarnya masih dalam tahap itu, jadi masih belum dalam tahap kita perlu melibatkan pihak luar negeri atau apapun, karena sebenarnya itu juga bertentangan dengan Pancasila pun bertentangan, iya kan? RUU-nya. Si RUU-nya sangat bertentangan, iya kan? Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, 5 keadilan sosial. Bagaimana terjadi keadilan sosial apabila para koruptor tidak bisa diinvestigasi? Itu aja deh, nggak usah ngomongin LGBT, nggak usah ngomongin LGBT atau elai-elainya. Tentang itu aja, ya gimana ada keadilan sosial? Iya kan? Karena nggak boleh ada liputan investigasi. Kan banyak teman pers nih di sini. Gimana tuh? Wah, aku lihat teman pers senior, Pak, apa kabar? Ada Bapak juga. Gimana kalau nggak bisa bikin investigasi? Apa isinya dari liputan-liputan itu kalau tidak boleh investigasi? Kan menyedihkan gitu loh. Jadi itu aja sih yang bisa kita jawab, karena akan ada sesi pertanyaan, boleh 3 lagi kan ya, Vina? Betul. Ada 11 menit. Iya, ada 11 menit. Jadi di round pertama tadi kita udah lihat ya sebenarnya film ini diproduksi seperti apa gitu ya, kemudian bagaimana prosesnya, terus impactnya seperti apa yang diharapkan ke depan gitu ya, terus juga bagaimana tantangan-tantangan ke depannya. Dan kita akan buka, masih punya 10 menit terakhir gitu ya, kita punya 3 pertanyaan. Tadi ada Pemi 1, terus Bapak ini 1, terus ada 2 kawan di sini, jadi ada 4 ya. Oke. Kita maksimalin pertanyaannya ya teman-teman ya. Oke. Halo, ya. Selamat sore, saya Fen dari Suluh Perempuan dan juga Dokter Tanpa Stigma. Ada teman-teman DTS juga yang datang. Pertama-tama selamat buat Kak Anggun, my sister, Terima dan kasih. Kak Vina juga, Mbak Nia. Salam kenal. Ya, pertanyaan saya tuh sebenarnya singkat aja. Sebenarnya waktu pengambilan film itu kan jelas banget ya, saya melihat juga tadi banyak hal yang diulas di situ. Dan kita melihat dari mulai penerimaan itu kemudian ada semacam upaya-upaya kita yang menonton itu melihat bahwa bias-bias nilai dari kita itu juga kita bisa mengeliminasi secara pelan-pelan. Itu maksudnya testimoni aku sendiri ya, kayak dari tadi juga aku melihat gimana film ini kemudian bisa kita cerna gitu. Nah pertanyaan saya adalah sejauh mana ada resistensi ketika Kak Anggun memulai mengkonsepkan film ini, dan tadi kan ada melibatkan multi pihak tuh, termasuk bagaimana mengganti nama. Saya ingin tahu sebenarnya sebagai orang awam, dan saya ingin
memahami bagaimana sih penggantian nama itu dan apakah ada resistensi gitu. Karena beberapa waktu yang lalu ya, saya kebetulan orang Maluku Utara dan saya melihat beberapa teman-teman saya tuh di Maluku Utara ada yang transgender yang akhirnya mereka baru saja 2 minggu lalu mengalami persekusi dan diskriminasi. Tentu saja mereka yang punya posisi yang mungkin agak berbeda dengan Kak Anggun yang memiliki sumber daya dan sekutu yang lebih kuat ya. Kalau teman-teman di Maluku Utara itu mereka lapisan kesulitannya sangat berbeda sekali gitu. Nah itu yang kemudian mungkin bisa disampaikan dan bisa berbagi ke kami soal itu, jadi kita bisa lebih tahu seperti apa teknis dan kemudian apa ada lapisan resistensi yang dialami Kak Anggun waktu pembuatan film. Terima kasih. Ya aku langsung jawab, terima kasih. Aku turut sangat sedih gitu mendengar realita dari teman-teman di Maluku gitu. Sampaikan salam buat mereka di sana. Sampaikan bahwa bisa muter filmnya di sana juga. Kelompok KH ya, bukan ya? Bukan. Kalau masuk ke jawabannya aja ya kan 8 menit. 1 menit kata Tehnia. Jadi kalau resistensi di internal mungkin tidak, tapi lebih ke eksternal. Cuma pas di sana juga pas proses syutingnya kayaknya berjalan lancar-lancar aja. Pas proses yang balik ke Jambi itu untungnya lancar-lancar aja ya Teh ya prosesnya. Cuma memang ketika ini mau masuk editing kan kita kan butuh sumber dana segala macamnya, itu yang susah gitu. Itu aja sih. Ya sebenarnya yang larangan untuk syuting di pengadilan kita ternyata nggak tahu. Iya, aku lupa. Iya kan itu dia bilang enggak, ini nggak ada hubungan dengan LGBT, emang di pengadilan nggak boleh bawa kamera. Oh ya baiklah, jadi kita di luar, di dalam bawa foto-foto aja. Ini pun foto-foto gelap, diam-diam sebenarnya gitu kan. Tapi sebetulnya aneh deh, sidang itu kan sidang untuk Ya, terbuka tapi untuk udah aturan, umum. ya udah. Maksudnya nggak boleh diliput. Oke, Waktu kita terbatas, ini debut pertama saya menjadi moderator. Jadi please ya teman-teman, pertanyaannya agak dipersingkat ya. Nanti silakan Pak. Oke. Ya, singkat aja. Nama saya Yan dari Demi Film Indonesia. Sebagai pengamat memang saya mengamatin sekali bahwa saya akan khusus ngomong mengenai dunia film dulu ya. Dunia film, saya ingat pada masa lalu ada film pada tahun 72, Akulah Vivian, box office. Ini cerita transgender pertama di Indonesia, dimainkan oleh Vivian Lubianti dan Chris Bianto. Ini film box office. Lalu kita ingat tentu saja seorang pelawak yang sangat terkenal, Doce. Dia bermain banyak film ya dan semuanya sukses. Ya, sampai pada akhirnya tahun lalu Ismail Basbet membuat sebuah film yang judulnya Sarah ya. Dimainkan oleh Oscar Lawalata yang mengganti nama menjadi Asadara. Terjadi perdebatan panjang kalau sampai menang Piala Citra apakah akan menjadi aktris terbaik atau aktor terbaik. Mungkin pertanyaan ini akan bisa dijawab oleh Tete Nia, tapi sekarang akan kembali ke Mbak Anggun. Saya pun pernah mengalami proses ganti nama. Ya. Dulu nama saya 3 nama Tionghoa ya, akhirnya diganti menjadi nama Indonesia. Itu tidak terlalu sulit, tetapi pertanyaan saya adalah apakah enggak Anggun dalam proses ganti nama itu termasuk ganti kelamin atau gender? Ini yang lebih penting ya, sama seperti yang dilakukan oleh almarhumah Doce. Baik, terima kasih Pak Yan, langsung jawab. Langsung jawab Anggun. Anggun punya 1 menit cukup ya Anggun untuk jawab, nanti ada Lu pertanyaan. aja ngomong udah 1 menit, gila. Iya, debut pertama soalnya. Kalau aku cuma ganti nama Pak waktu itu, karena memang belum, karena di Indonesia, karena kan kita kan kalau untuk teman-teman tersebut kalau kita merasa diri kita perempuan ya kita perempuan aja, dan kelompok feminis mengamini bahwa kelompok perempuan itu bukan hanya cis perempuan tapi juga transgender perempuan, jadi perempuan gitu. Tapi negara menyatakan bahwa kalau orang yang mau diakui secara sah sebagai perempuan dia harus memiliki vagina, tidak memiliki vagina berarti bukan perempuan, seperti itu ya. Jadi sebagai warga negara yang baik, meskipun saya nggak terlalu setuju dengan konsep itu, tapi saya mengamini itu dan saya menjalankan itu sebagai warga negara yang baik gitu. Oke, memang betul penggantian nama itu gampang sekali untuk orang-orang yang non trans, tapi kadang-kadang value hakim suka berbeda-beda gitu. Mereka menyatakan bahwa kalau ganti nama kan kamu belum ganti kelamin, terus kamu nggak bisa gitu loh. Jangankan ganti nama, bahkan ada kasus yang ganti kelamin pun ditolak oleh hakim gitu. Saya kebetulan di bulan Juni ini
menjadi sangat pride bagi saya karena saya mendampingi satu teman transpuan dari Palangkaraya yang tidak punya cukup dana untuk bayar pengacara yang mahal sekali, puluhan juta bahkan ratusan juta, dan selama proses 2,5 bulan saya mengalami dinamika yang sangat sulit sekali sampai saya stres. Saya yang bukan saya yang operasi kelamin, tapi saya yang stres gitu loh. Tapi 11 Juni kemarin itu disetujui oleh hakim, disahkan statusnya sebagai perempuan gitu. Dan itu merupakan kebanggaan dan hadiah terindah di bulan Juni ini. Begitu juga dengan teman-teman transpuan lain yang saya sudah temani ganti nama, ketika berhasil saya sangat bahagia sekali gitu. Jadi konteksnya memang berbeda ketika warweror Pak yang ngajuin itu orang sudah langsung ketakutan ini dan itu, lalu nanti aja begini, nanti aja begitu gitu. Baik, kalau soal bagaimana film, aktor, Oscar Lawalata, apakah Best Actress atau Best Actor, itu kayak percakapannya juga masih diperdebatkan di dunia film barat pun gitu ya Pak. Tapi kalau saya, itu kita harus kembalikan lagi ke dirinya. Dirinya nyaman dibilang actor atau actress gitu. Si pemain itu sih, seperti itu. Terima kasih. Next question, supaya semua kebagian. Iya. Silakan Kak, singkat padat dan jelas. Terima kasih. Nama saya Patia dari organisasi Perhimpunan Jiwa Sehat. Saya sih nggak bertanya sih, cuma saya sering menghadiri undang-undangan seminar atau workshop atau apa itu sering ada transgendernya gitu. Jadi saya nggak kaget lagi gitu, maksudnya emang sudah sering berhubungan dengan orang-orang kayak gitu. Gitu aja sih, terima kasih. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Ada lagi? Oke. Ya. Oke, terima kasih opportunity-nya. Saya Michael dari Dokter Tanpa Stigma. Mungkin saya keep it short aja. Tadi kayaknya Pak, untuk filmnya sangat organik, sangat flowing dan bisa menciptakan narasi yang indah sekali ya. Tapi sepertinya itu kan dokumenter, jadi pasti banyak momen-momen yang tidak terliput oleh kamera dan juga tidak terlihat karena editing. Mungkin boleh di-share momen-momen yang sebenarnya touching tapi tidak bisa disertakan di final movie-nya apa. Dan yang kedua, beberapa media source itu bisa untuk teman-teman LGBTQIA+, itu ada yang pakai fundingnya pakai crowdfunding. Apakah untuk project teman-teman yang dijalankan saat ini ada gak yang media yang kita bisa pakai sebagai allies dan teman-teman komunitas ini yang bisa memberikan funding dalam bentuk crowdfunding untuk project-project ini bisa lebih lancar deh. Terima kasih. Ya boleh. Jadi memang ini adalah keputusan ya. Anggun kan maunya semuanya masuk. Jadi waktu kita editing tuh benar-benar kita duduk bersama-sama. Saya bilang Anggun, kita cuma punya waktu segini, kita cuma punya sisa dana. Karena even sampai editing yang rough editing pun itu kita belum sempat dapat dana yang full ya untuk post. Sampai sekarang pun belum karena kan sound mixingnya kan belum final mixing ini kan. Jadi kita pikir ya udah dengan durasi ini udah pas. Sebenarnya momen-momen yang touching pun itu adanya tuh percakapan Anggun sama emak yang tadi itu sebenarnya lebih panjang. Yang bilang oh emak kayak Dedeh. Si Mama Dedeh Ustazah itu segala macam itu lebih panjang. Lalu percakapan Anggun dengan Bapak yang ngomongin temennya yang pagi pakai laki tapi malam istrinya nggak tahu segala macam itu juga lebih panjang. Jadi kita benar-benar harus udah setuju dan bahagia dengan efisiensi waktu dan dana yang kita punya juga kan. Kita realistis ya dalam hal ini. Lalu kita terus mencari dana untuk bisa final editing and final sound mixing sambil kita juga ingin mendistribusikan dengan rumah-rumah dialog itu karena rencananya kan emang mau mempererat hubungan orang tua dan anak trans ya. Untuk teman-teman di luar sana kalau mau bikin film dan mau cari funding, ini bukan crowdfunding karena memang didukung penuh oleh perusahaan film saya, tetapi kami bersama-sama mencari funding untuk final post production dan distribution gitu. Tapi ketika mau teman-teman punya ide itu ada yang namanya Impact Lab. Karena kita untuk final post dan distribution kita ikut Impact Lab gitu. Jadi tahun depan akan ada lagi Impact Lab itu dari Indox. Mungkin Indox memang harus ada tuh orang Indoxnya harus sering-sering ngobrol karena Indox itu sebuah wadah khusus untuk dokumenter, memang bukan khusus dokumenter LGBTQ tapi tidak membeda-bedakan cerita apapun yang diusung oleh filmmakernya. Seperti itu, jadi mungkin harus sering-sering bergaul satu sama lain supaya bisa memperkaya konten-konten dan proposal yang masuk nantinya.
Terima Ember, kasih. begitu ya. Pas, no. Udah dari tadi gila, itu kan no nggak nambahin. Tapi nggak rasanya, apa-apa, tadi iya. kan telat 5 menit kan mulainya. Boleh lah mundur 5 menit Oh, dikit. masih boleh ini. Enggak lah, Udah maksudnya cukup ya. sekedar Oke, untuk foto-foto. teman-teman, jadi terima kasih tadinya mau closing statement tapi apa daya waktu kita udah habis gitu ya. Tapi sebenarnya kalau teman-teman masih punya pertanyaan nanti setelah ini kita ada sesi mingle-mingle gitu ya, masih ada sampai jam 7. Jadi kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi, masih ada Anggun sampai jam 9 kalau nggak salah di sini gitu ya. Enggak lah gila lo. Oh, enggak ya. Oke. Ngamuk Itu aja teman-teman untuk sesi hari ini. Terima kasih banyak. Sekali lagi Happy Pride Month. Saya kembalikan ke Ara. Terima kasih. Sebentar dulu Ara, bentar dulu kita harus foto loh. Sebelum turun, nanti ya belakangannya. Oke. Karena make upnya udah 2 jam. Oke, teman-teman boleh tepuk tangan sekali lagi. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk para pembicara kita. Thank you so much untuk Teh Nia, Kak Anggun, dan juga Kak Vina untuk diskusi yang sangat menarik dan luar biasa sekali. And thank you so much to everyone here. And we hope that after this event we can create more inclusive spaces and implement equality and acceptance for all people from diverse backgrounds and also groups. So yeah, once again, thank you so much everyone for joining our event today. And lastly, if you want to attend more events here in At America, don't forget to follow us on our social media platforms at 8C America on Instagram, Facebook, and also X, and also visit our website at www.8camerica.or.id. Once again, thank you so much everyone for joining our event today. My name is Ara, and see you at the next At America event. Thank you, everyone.